Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, dalam membuat tinjau pustaka terdapat 5 langkah sistematis. Nah, jelaskan permasalahan yang sering ditemukan dalam membuat tinjau pustaka tersebut. Baik, 5 langkah sistematis dalam membuat tinjau pustaka yaitu adalah mencari literatur yang relevan, mengevaluasi sumber, mengidentifikasi topik, membuat kerangka sumber, dan menulis tinjauan pustaka. Dalam kelima langkah sistematis ini dapat terjadi atau dapat ditemukan sebuah permasalahan dalam membuat tinjauan pustaka, yaitu seperti kesulitan dalam menentukan kata kunci dalam mencari literatur yang relevan. Penentuan kata kunci atau frasa kunci yang tepat dalam mencari sumber literatur itu akan mempermudah kita memperoleh sumber yang relevan. Kita tuh harus menggunakan kata kunci atau frasa kunci yang tidak umum. Sebagai contoh, jika sumber literatur kita ingin ditemukan berkaitan dengan contohnya isolasi senyawa alkaloid dengan ekstraksi eksternal dengan metode demonstrasi. Nah, kata kunci yang dapat kita gunakan itu dengan isolasi alkaloid metode demonstrasi, atau kata kunci lain yang lebih spesifik, yang tidak umum, yang lebih spesifik dalam sumber yang akan kita cari. Lalu ada lagi permasalahan yang sering kita temukan, yaitu kita terlalu membatasi sumber-sumber yang ingin kita temui saja. Kayak kita lebih fokus terhadap sumber-sumber yang berbahasa Indonesia saja. Kita tidak berani mengambil sumber-sumber dari luar bahasa kita, seperti bahasa Inggris, karena mungkin dari kita sendiri kita takut tidak bisa memahami, kita takut tidak bisa mengerti sumber-sumber yang kita ambil. Padahal permasalahan ini dapat kita atasi dengan menggunakan penerjemah, karena sekarang ini banyak sekali web yang dapat menerjemahkan sumber-sumber literatur yang kita dapatkan. Padahal sumber-sumber literatur yang berasal dari luar bahasa kita, atau berasal dari bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, itu banyak sekali yang relevan, sehingga banyak sekali yang digunakan untuk sebagai sumber literatur pada penelitian. Lalu permasalahan yang sering kita temukan lagi atau yang sering kita hadapi lagi yaitu plagiarisme. Ketika kita melakukan studi literatur, sering sekali kita terjebak pada proses copy paste. Padahal dalam proses penulisan, copy paste itu sangat dilarang. Seharusnya setiap kali kita mengambil pernyataan dari suatu sumber, maka kita harus melakukan paraphrase atau paraphrasing, yaitu menuliskan kembali pernyataan tersebut menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi sebelum kita menuliskan kembali, kita tuh harus memahami dulu sumber yang kita ambil, bagaimana penjelasannya, bagaimana cara kerjanya, atau bagaimana metodenya. Baru setelah kita pahami, kita akan menuliskan kembali dalam penulisan kita. Maka di situ tidak akan terjadi plagiarisme, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi. Mungkin ini saja jawaban untuk nomor 1 yang bisa saya jawab. Terima kasih.